Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Terakhir kita sudah sampai di MQTT Broker, bagaimana setup MQTT Broker dan bagaimana mencoba komunikasi antar subscriber dan publisher ya melalui MQTT Broker kita, yaitu Mosquito. Nah, selanjutnya kita akan perlu setup ini ya, setup edge computingnya kita. Edge computingnya di sini kita akan gunakan BunGS ya, dan kita akan gunakan script yang sudah ada di sini. Cara mendapatkannya itu silahkan pergi ke sebuah website yaitu yoti.com, terus coba cari di sini ada namanya Edge aja, coba cari Edge. Nah, di sini ada praktikum implementasi dasar Edge computing. Nah, di sini akan kelihatan nanti teman-teman ada beberapa kode ya, ada beberapa kode yang teman-teman akan copy. Sebentar, kita akan cari index.ts. Nah, ini dia. Oke, tapi yang perlu kita lakukan di sini adalah kita perlu install BunGS-nya dulu. Nah, silakan teman-teman pergi ke Google dulu. Google, terus ada BunGS. Nah, ini adalah sebuah uh, all-in-one JavaScript runtime ya. Jadi nggak hanya runtime, ada compilernya juga, ada package manajernya juga. Jadi lengkap banget nih di BunGS ini. Jadi kalau teman-teman yang udah biasa di Node.js, pasti BunGS juga udah terbiasa karena bahasanya sama aja, menggunakan bahasa JavaScript, TypeScript. Jadi hanya ini adalah runtime tambahan aja. Maksudnya itu runtime yang berbeda yang lebih cepat. Oke, kita perlu install BunGS-nya di Windows kita. Silahkan pergi ke Google, terus cari BunGS, terus klik yang ini, yang bun.com. Nah, terus klik di ini, Windows. Kalau teman-teman perhatikan, coba kita buka CMD dulu, CMD. Nah, sepertinya di sini belum ada bannya, jadi kita akan install bannya dulu. Jadi caranya, silakan teman-teman ke Windows, jangan ke Linux, ke Windows saja. Kalau teman-teman yang di Linux silakan pakai ini, atau yang pakai Mac OS pakai yang ini. Kalau Windows pakai ini ya. Habis itu copy ya bagian ini. Soalnya kita tekan Windows R ya. Windows, logo Windows yang ada di laptop teman-teman, Windows tahan dan R. Nah, kalau muncul run seperti ini, di paste aja Ctrl V atau paste lalu tekan OK atau enter. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini akan keluar proses instalasi dari BunGS-nya. Ini tergantung kecepatan dari internet teman-teman. Kalau internetnya kencang, insya Allah proses instalasinya cepat seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah keluar seperti itu tandanya dia sudah melakukan proses instalasi. Selanjutnya kita akan coba cek lagi, kita buka CMD baru. Ingat ya, buka CMD baru, terus kita tekan ban min-v misalkan. Nah, di sini sudah terlihat bahwa kita berhasil menginstal BunGS. Di mana BunGS-nya kita di sini versi 1.3.13. Oke, selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Kita akan buat project ya teman-teman ya. Silakan buat project di, kalau ada data D di data D aja teman-teman ya. Karena saya nggak ada data D kan, maka dari itu saya akan coba buat di sini aja ya. Di dokumen, saya klik kanan, saya bikin folder baru dulu untuk nama aplikasinya, nama projectnya. Saya bikin dengan nama edg computing, jadi Edge computing. Nah, selanjutnya kalau udah seperti ini, silahkan teman-teman buka VS Code-nya. Jadi teman-teman kalau belum punya VS Code, VS Code, VS Code ini adalah editor ya, jadi tempat kita menulis kodenya gitu ya. Nah, silahkan download buat teman-teman yang belum download dan install. Tapi karena di sini saya sudah install, jadi saya nggak perlu jelaskan lagi. Karena ini proses install jadi cukup mudah, nggak perlu saya kasih contoh gitu ya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita buka VS Code-nya dulu, code. Nah, ini dia. Nah, di sini udah muncul. Nah, di sini saya akan mulai cari ininya. Apa namanya tuh, projectnya, yaitu dengan cara open folder. Ingat ya, open folder.
klik open foldernya dan cari di mana folder Edge Computing tadi. Kalau saya tempatnya itu di PC sama di dokumennya. Terus ada Edge Computing. Nah, ini dia. Diklik saja lalu select folder. Nah, ditunggu sampai selesai. Nanti kalau nggak salah ada proses ini ya, ada beberapa proses kayak uh, memberikan akses permission kepada author dan yang lain-lainnya. Nah, oke, sambil kita tunggu kita akan buka terminal di bawah ya dengan menggunakan Ctrl J atau bisa menggunakan mengklik logo yang ada di sini yaitu toggle panel. Nah, dan nanti di sini dia akan mengeluarkan yang di bawah sini. Nah, cara cepatnya itu bisa dengan menekan menekan dan tahan Ctrl J J J J. Nah, dia akan terbuka dan menutup terus ya. Oke, selanjutnya silahkan teman-teman kalau sudah terbuka terminal seperti ini coba tekan ban min V. Oke, di sini udah ada ban JS-nya. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan kita sudah ada di folder Edge Computing dan di sini masih kosong teman-teman ya. Oke, yang perlu kita lakukan adalah kita menjalankan perintah. Saya besarin dulu ya biar teman-teman bisa lihat. Ban init. Nah, kalau teman-teman lihat di sini sudah kita init, maka akan ada beberapa pilihan ya di sini. Kita pilih ada pilihan React, Blank sama Library. Di sini kita akan pilih yang Blank. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kalau saya klik di sini, nah sudah ada beberapa file yang muncul di sini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai. Nah, untuk startnya kita diminta untuk coba jalankan ini. Ban run index.ts. Nah, kalau teman-teman mau cepat, tipsnya adalah saat mengetik in, misalkan kita mau menjalankan indeks in dan lakukan tab gitu ya, biar lebih cepat dia menulisnya. Jadi kita nggak perlu tulis manual. Lalu kita enter. Nah, di sini dia akan keluar hello via ban. Hello via ban itu dari mana? Hello via ban itu keluaran dari konsol ini teman-teman ya. Konsol ini. Terus kita sekarang adalah kalau sudah keluar berarti ban JS-nya kita tuh sudah berhasil jalan dan sudah sudah membuat projectnya. Oke, selanjutnya kita akan balik lagi ke website ini yang iot.com. Terus ada bagian praktek Edge Computing. Kalau teman-teman tidak menemukannya, silahkan ke bagian search ini, ketik edg. Nah, nanti akan muncul praktikum implementasi dasar Edge Computing. Nah, silakan geser, cari indeks atau kalau mau cepat ya Ctrl F indeks. Nah, ini akan muncul di bawah ya, agak jauh soalnya. Jadi silakan copy aja semua yang ada di dalam ini ya dengan cara mengklik bagian sini. Nah, kalau sudah dia bilang copied berarti sudah tercopy. Di sini, oh iya, kita perhatikan dulu. Di sini kita akan sebentar ini saya akan hilangkan dulu dengan perintah Ctrl J untuk menghilangkan terminal di bawah. Terus di ini saya akan hapus semuanya dulu, Ctrl A hapus. Nah, di sini saya akan paste kodenya. Nah, ini adalah kode yang panjang tadi yang ada di sini ya. Index.ts. Oke. Nah, ini sudah benar. Di sini ada beberapa error. Di sini saya akan kasih dia types-nya itu any aja. Biar menghilangkan error di bawah ini. Terus ada beberapa error lainnya yaitu ini ya. File Edge config dan Edge rules-nya belum ada. Oke, karena formatnya seperti ini kita perlu nambah sebuah folder yang namanya Edge, teman-teman. New folder namanya Edge. Silakan teman-teman klik teman-teman klik tempat kosong, klik kanan atau bisa dengan mengklik new folder ini. Nah, coba klik kanan. Nah, ini ada new folder. Ketik edg. Nah, di sini saya buat dua file ya, namanya config dan rules. Nah, saya klik folder Edge-nya ini. Di sini kalau dia sudah berwarna biru seperti ini, kita bisa new file atau klik kanan langsung new file.
kita tambah file pertama yaitu config.ts. Nah, lagi saya klik edge-nya ini, klik kanan, new file rules.ts. Nah, config ini dari mana kodenya saya ambil, dan rules ini juga dari mana kodenya saya ambil. Teman-teman balik lagi ke sini ya. Nah, coba teman-teman cari config dulu, Ctrl F, config.ts. Nah, ini ada nih. Silakan teman-teman ini aja, klik aja copy di sini, terus kita paste di sini di config.ts ya, dan kita ke rules-nya, kita cari rules-nya di mana. Nah, ini di bawahnya dia rules, kita copy terus kita paste di sini. Nah, sudah seperti ini. Nah, selanjutnya kita cek di indeksnya, ternyata masih ada merah ya teman-teman, ada merah. Nah, harusnya ini tidak merah lagi teman-teman ya. Caranya, kalau cara gampangnya silahkan teman-teman, ini saya nggak mau update, buka ulang ininya, VS Code-nya, atau exit terus buka lagi, atau kalau cara simpelnya itu tekan Ctrl Shift P terus ketik reload untuk mereload window-nya. Sekarang ini kita pilih reload window, kita klik aja. Nah, harusnya di sini tidak ada error lagi di bagian import config dan rules-nya ya teman-teman. Nah, sisanya itu errornya itu ada di MQTT dan Axios-nya. Cara menghilangkan error ini adalah tekan Ctrl J dulu. Nah, di sini masih ada sisa yang tadi, di enter aja dulu, enter. Nah, caranya itu kita perlu menambah dua buah library, MQTT dan Axios. Agar apa? MQTT ini agar aplikasi kita bisa berkomunikasi melewati protokol MQTT ya nanti. Dan kita gunakan Axios untuk HTTP request ke Tixbot nanti. Nah, cara menginstal dua package ini di ban adalah dengan cara ban add MQTT. Nah, boleh satu-satu atau dua sekaligus, yaitu MQTT dan Axios. Oke, ini tergantung kecepatan internet teman-teman ya. Nah, kalau udah seperti ini, harusnya dia sudah jalan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini sepertinya kita butuh cara yang tadi, yaitu perlu di reload lagi. Oh, nggak perlu ya teman-teman ya. Ini sudah hilang. Coba saya bersihkan dulu. Nah, oke, kalau sudah tidak ada error seperti ini, tidak ada merah-merah lagi, silahkan teman-teman jalani kodenya ini dengan perintah ban run index lagi. Nah, kalau kita enter sekarang teman-teman ya, nah dia akan terkoneksi add connected. Add connected ini artinya apa? Add connected ini artinya MQTT kita sudah terhubung ke aplikasi kita sudah terhubung ke MQTT broker. Nah, selanjutnya kita akan coba mengirim data nih ke ini. Coba saya besarkan dengan cara ini. Nah, kita akan coba kirimkan data ke aplikasinya kita menggunakan CMD ya. Kita coba tes. Caranya itu ada di sini. Ada di paling bawah kalau tidak salah. Karena kita menggunakan Windows, jadi kita contohkan dengan menggunakan command Windows. Oke, kita ke bawah dulu. Ingat, buka aja dokumentasi ini teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa contoh kode. Kita akan pilih karena kita mau tes pengirimannya, tes kirim ke edge computing. Nah, kalau ini cara pengiriman di Linux ya teman-teman ya. Kalau ini caranya pengiriman di Windows. Jadi ada ini ya, ada backslash sedikit ya. Jadi kita perlu copy ini. Nah, topiknya sekarang adalah topik kampus suhu. Nah, saya akan coba kirim lewat CMD, misal Windows R CMD. Oke, misalkan ini saya sebelah kanan ya, ini sebelah kiri. Saya akan coba kirim ke CMD, yaitu dengan perintah seperti ini. Ini sepertinya, coba saya cek ya. Oke, ini salah.
jelas ini salah karena kita jalankan lagi ininya karena dia error. Kita jalankan ban run index.ts. Nah, ini sepertinya ada yang salah teman-teman ya, yaitu garis miringnya 2 kali, harusnya sekali aja. Nah, seperti ini. Coba saya lakukan enter. Nah, ini datanya sudah terkirim ya teman-teman. Datanya sudah terkirim ke edge computingnya. Nah, kenapa lampunya off? Karena suhunya di atas 25. Nah, coba kita kirim data suhunya itu yaitu di bawah 25 derajat. Misalkan saya kirim 20. Enter. Nah, di sini lampunya akan on. Oke. Selanjutnya kita akan pelajari bagaimana proses pengiriman data ke Textboard ya. Oke. Di sini kita sudah berhasil mengirim data dari mengintegrasikan aplikasi Edge Computing kita ke MQTT Broker dan mengirim contoh data lewat CMD ya, tapi di sini menggunakan topik kampus suhu dengan data yaitu temperatur 20 derajat. Nah, di sini belum bisa mengirim data ke Thingsbot, makanya keluar error seperti ini. Nanti kita akan coba di pertemuan berikutnya, di video berikutnya. Oke, sampai sini kalau memang ada yang ingin ditanyakan boleh dicantumkan di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Bye-bye.